netizen NIM 05 saya di sini akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan catatan yang dibuat oleh auditor selama proses audit berlangsung dan berisi prosedur audit dan juga pengujian yang dilakukannya. Contoh kertas kerja audit adalah audit, surat informasi, hasil pemahaman terhadap pengendalian internal, analisis, memorandum, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, program, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Kemudian kertas kerja berisi catatan informasi yang diperoleh dan juga analisis yang dilakukan selama proses audit. Sejak pertama kali auditor memulai proses audit hingga menelaah tindakan perbaikan dan juga mengakhiri penugasan audit. Kemudian tujuan dari pembuatan kertas kerja sendiri ada 4, yakni yang pertama mendukung temuan audit dalam laporan audit. Auditor dapat menggunakan kertas kerja sebagai pendukung pendapatnya dalam membuat keputusan audit. Kemudian yang kedua, menguatkan simpulan auditor. Kertas kerja dapat menjadi bukti kuat atas pertimbangan auditor dalam membuat simpulan audit. Kemudian yang ketiga, membantu auditor dalam tahap audit. Pelaksanaan audit terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan juga pelaksana. Setiap tahap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Kemudian yang keempat, ada menjadi pedoman bagi auditor dalam melakukan audit berikutnya. Kertas kerja akan dapat menjadi pedoman dalam audit berulang terkait informasi mengenai sifat usaha, catatan dan sistem akuntansi, pengendalian internal, dan juga rekomendasi perbaikan, serta saran dunia penyesuaian untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan objek audit yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putri Aridana, NIM 17. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada teknik pembuatan kertas kerja. Pada dasarnya, teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja audit disesuaikan dengan kebutuhan audit pada objek yang sedang diaudit. Kebutuhan pada suatu objek audit biasanya berbeda dengan kebutuhan pada objek audit lainnya. Oleh karena itu, auditor harus senantiasa menelaah teknik yang diperlukan untuk pelaksanaan audit yang akan dilakukannya. Berikut ini ada beberapa teknik pembuatan kertas kerja yang biasanya digunakan dalam suatu audit. Yang pertama ada judul deskriptif. Seluruh kertas kerja harus memasukkan judul penugasan audit, jumlah proyek audit, judul kertas kerja, inisial yang membuat kertas kerja, tanggal penyiapan kertas kerja, sumber informasi, dan juga tujuan kertas kerja. Yang kedua ada tanda centang. Auditor sering menggunakan simbol atau legend yang bervariasi untuk mengindikasikan pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, pada umumnya, simbol yang digunakan adalah tanda centang. Oleh karena tanda centang tidak memiliki arti khusus, penjelasan harus dibuat untuk setiap tanda centang yang muncul dalam jadwal. Yang ketiga ada referensi silang. Referensi silang atau cross-reference dalam kertas kerja harus dilengkapi dan akurat. Kertas kerja harus direferensi silangkan dengan temuan audit. Temuan audit harus direferensi silakan dengan notisi audit dan atau laporan audit untuk mengindikasikan disposisi akhir untuk suatu hal. Referensi silang harus dilakukan pada garis tepi kerangka laporan audit. Referensi ini sudah siap untuk memberikan akses langsung ke kertas kerja. Yang keempat, ada pemberian indeks. Sistem pemberian indeks pada kertas kerja harus sederhana sehingga bersifat fleksibel. Huruf kapital harus digunakan untuk mengindikasikan setiap segmen audit dan nomor digunakan untuk mengidentifikasikan jadwal dalam segmen. Nomor 5, keberlanjutan. Auditor harus menggunakan pengembang kertas kerja sepenuhnya sebelum pelaksanaan audit, yakni bagan alir, deskripsi sistem, dan data lain yang valid. Kertas kerja yang masih berguna harus menjadi bagian kertas kerja tahun berjalan. Kertas kerja tersebut harus diperbarui, diberi nomor ulang, direferensikan, diberi inisial, dan juga diberi tanggal oleh auditornya. Selanjutnya ada jenis-jenis kertas kerja. Seluruh kertas kerja harus disimpan dalam satu file. Jadwal, analisis, dokumen, bagan alir, dan naratif harus disimpan dalam satu file per objek audit. Dan yang pertama ada jadwal dan analisis. Jadwal dan analisis berguna untuk mengidentifikasikan tren statistik, memverifikasikan keakuratan data, mengembangkan proyeksi atau estimasi, dan menentukan jika tugas atau catatan telah diselesaikan dengan sempurna.
Nah, setiap catatan review data atau analisis harus memasukkan beberapa hal berikut. Yang pertama ada penjelasan tujuan atau referensi langkah audit. Yang kedua ada metodologi yang digunakan untuk memilih sampel, membuat kalkulasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi data. Yang keempat, sumber data dan kerangka waktu yang dipertimbangkan. Yang kelima, ada ringkasan hasil analisis. Dan yang keenam, ada kesimpulan pemeriksa. Kemudian unsur yang kedua yaitu dokumen. Yang pertama, beberapa salinan sampel atau sampel aktual untuk beberapa dokumen dapat digunakan seperti contoh memo, laporan, printer komputer, dan sebagainya. Kemudian ada saran terkait penyiapan kertas kerja yang menggunakan dokumen. Yang pertama, dokumen tersebut mengindikasikan bahwa orang atau file berasal dari sumber yang valid. Kemudian menggandakan atau memasukkan hanya beberapa bagian laporan. Kemudian menjelaskan secara lengkap istilah dan notasi yang ditemukan dalam dokumen tersebut. Kemudian setiap dokumen harus direferensikan dengan setiap halaman. Kemudian tidak ada dokumen yang harus dimasukkan ke dalam kertas kerja tanpa penjelasan mengapa hal ini dimasukkan. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan proses dan bagan alir. Dalam beberapa audit, sangat perlu untuk menjelaskan sistem atau proses yang dilakukan oleh objek audit. Pilihan metode yang akan digunakan tergantung pada efisiensi relatif metode dalam hubungannya dengan kompleksitas sistem yang dijelaskan. Kemudian laporan tertulis lebih mudah digunakan dan harus digunakan. Bagan alir dapat menjelaskan hubungan yang rumit karena dapat mengurangi penjelasan naratif sebagai gambar dalam sebuah sistem. Selanjutnya yakni wawancara. Pada umumnya, informasi verbal diperoleh melalui wawancara formal yang dilakukan langsung tatap muka atau dengan telepon. Beberapa informasi verbal yang dapat mendukung kesimpulan dalam kerja audit harus didokumentasikan. Yang kedua itu persiapan wawancara untuk kerja. Harus ada pertimbangan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu yakin untuk memasukkan nama dan jabatan posisi seluruh orang yang memberikan informasi, kemudian mengindikasikan kapan dan di mana pertemuan terjadi, mengorganisasikan catatan berdasarkan topik yang jika mungkin, kemudian mengidentifikasi kutipan sumber informasi dari yang mau diwawancarai. Selanjutnya itu pengamatan. Sesuatu yang diamati auditor dapat digunakan untuk tujuan yang sama seperti wawancara. Jika pengamatan dapat digunakan untuk mendukung beberapa kesimpulan, harus didokumentasikan. Pengamatan khususnya berguna untuk verifikasi fisik. Kemudian yang terakhir itu temuan audit. Seluruh temuan audit harus didokumentasikan dalam kertas kerja dan setiap kertas kerja harus mempunyai kesimpulan audit. Temuan yang merugikan akan diringkas dalam intisari temuan penting pada kertas kerja, apakah mereka dimasukkan atau tidak dalam laporan audit. Seluruh temuan harus didokumentasikan secepatnya oleh auditor yang mengetahui situasinya. Kelengkapan kertas kerja. Untuk membuat dan mengembangkan kertas kerja dalam setiap audit, harus dipastikan aspek kelengkapan kertas kerja melingkupi aspek akurasi dan kelengkapan format pembuatan menyajikan informasi yang dibutuhkan dan memastikan bahwa standar telah dijalankan. Indikator kelengkapan kertas kerja dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja harus akurat dan lengkap. Yang kedua, setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambar, identifikasi sumber yang jelas, tanggal persiapan, dan nomor indeks kertas kerja. Yang ketiga, kertas kerja harus kompeten, relevan, dan berguna untuk menyediakan dasar untuk temuan audit dan rekomendasi. Yang keempat, kertas kerja harus membuktikan bahwa standar telah diikuti, seperti rencana dan supervisi, tinjauan atas pengendalian internal, hasil penelusuran, dan bukti yang kompeten dan tidak kompeten. Perancangan kertas kerja. Kertas kerja yang digunakan oleh auditor internal harus konsisten, baik dalam bentuk maupun susunannya. Konsistensi ini dimaksudkan untuk memudahkan auditor dalam penggunaan kertas kerja melakukan proses audit. Susunan dan bentuk kertas kerja yang konsisten akan menghindarkan auditor dari kesibukan merancang dan menyusun kertas kerja sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang harus dicatat dan didokumentasikan. Oleh karena itu, Kepala SKAI harus menetapkan kebijakan mengenai jenis-jenis kertas kerja yang harus disimpan, sistem penempatan yang akan digunakan, sistem pemberian indeks yang akan diikuti, dan hal lain yang dibutuhkan. Oleh karena kertas kerja merupakan dokumentasi atas audit yang dilakukan, maka kertas kerja harus mencakup pendokumentasian untuk setiap
tahapan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendesain kertas kerja audit. Yang pertama, menentukan indeks yang digunakan dalam kertas kerja. Dalam menentukan indeks, auditor dapat menetapkan indeks sesuai dengan keinginan auditor ataupun standar yang ditetapkan oleh instansi auditor. Buku ini memberikan contoh indeks yang dapat digunakan, yaitu indeks R untuk tahap perencanaan, L untuk tahap pelaksanaan, dan P untuk pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Ali Fatul Sukmanin 22. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Membuat kertas kerja sesuai dengan indeks yang telah ditentukan. Setiap kertas kerja didesain agar sesuai dan dapat mendokumentasikan setiap catatan atau hasil analisis, sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Oleh sebab itu, bentuk tiap kertas kerja mungkin berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan. Kertas kerja untuk pemahaman ada entitas pasti berbeda dengan kertas kerja untuk analisis akun. Selanjutnya, arsip dan kepemilikan kertas kerja. Setelah proses audit selesai dilakukan, auditor dapat menyimpan dan memusnahkan kertas kerja audit. Bagian-bagian kertas kerja yang dinilai mengandung informasi atau dokumen yang akan terus digunakan di masa yang akan datang disebut dengan dokumen permanen atau permanent file. Sebaiknya disimpan ke dalam hasil pekerjaan audit agar dapat digunakan di kemudian hari. Sementara itu, bagian-bagian yang dinilai tidak mengandung dokumen permanen dapat dimusnahkan. Pemilahan dokumen permanen dan dokumen tidak permanen perlu diawasi dan disetujui oleh penyediaan atau kepala KAI. Kertas kerja ada dokumen permanen yang disimpan oleh auditor dapat dimiliki oleh KAI atau manajemen organisasi tergantung dari kebijakan organisasi. Pernyataan kepemilikan atas kertas kerja dan dokumen permanen biasanya dinyatakan dalam piagam audit atau audit standar yang disusun oleh
audit internal dan disahkan oleh manajemen puncak auditor. Kerahasiaan kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengasihnya perlu ditetapkan dalam piagam audit. Misalnya, kertas kerja dapat diberikan kepada pengadilan dan permintaan pengadilan sekian presentase dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.